Ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tipologi dan unsur-unsur sosial kapital menurut Francis Fukuyama dan Woolcock. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Anggota kelompok 7 terdiri dari Nita Mai Mesianti, Ahmad Maulana Yasin, Nabila Zahra, Tasya Nurhaliza, dan Aziza Ismi Laurentano. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza Ismi. Biografi tokoh Michael Woolcock adalah ilmuwan sosial senior di kelompok riset pembangunan Bank Dunia, di mana dia telah bekerja sejak 1998. Dari 2007 hingga 2009, dia adalah Profesor Ilmu Sosial dan Kebijakan Pembangunan dan Direktur Riset pendiri Institut Kemiskinan Dunia Brooks di Universitas Manchester. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Maulana Yasin. Dipersilakan. Ahmad Maulana. Michelle Woolcock dan Narayana mendeskripsikan tentang peran dan model sosial yang berorientasi pada pembangunan ekonomi melalui 4 pendekatan, yakni pendekatan komunitas, pendekatan jaringan, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan sinergi. Woolcock dan Narayan mengungkapkan fenomena ketidakberhasilan pembangunan disebabkan pengabaian terhadap hubungan sosial. Misalnya, teori modernisasi yang menganggap bahwa hubungan sosial tradisional dan cara hidup tradisional sebagai penghambat pembangunan. Selanjutnya, biografi tokoh Yoshiro Francis Fukuyama. Lahir pada tanggal 27 Oktober 1952, Fukuyama menjadi anggota Senior Center on Democracy Development and the Rule of Law Universitas Stanford sejak Juli 2010. Menjabat sebagai dosen dan direktur program pembangunan internasional di The School of Advanced International Studies, Universitas Johns Hopkins. Fukuyama juga merupakan dosen kebijakan publik Omer L. dan Nancy Hurst di School of Public Policy, Universitas George Mason. Selanjutnya, karya buku dari Francis Fukuyama yaitu The End of History and the Last Man. Fukuyama merupakan ilmuwan politik, ekonomi politik, dan penulis Amerika Serikat. Dalam bukunya, Fukuyama berpendapat bahwa penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas barat beserta gaya hidupnya ke seluruh dunia dapat menandakan titik akhir evolusi sosial budaya umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Slide selanjutnya, histori penelitian Francis Fukuyama menceritakan tentang berhentinya dinamika manusia dalam tataran ideologi. Matinya komunisme dan fasisme sebagai penantang liberalisme membuat Fukuyama yakin bahwa ini merupakan bentuk akhir dari sejarah manusia. Dalam tesisnya, Fukuyama mengatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin menjadi titik akhir dari evolusi ideologi komunisnya dan universalisasi dari demokrasi liberal sebagai bentuk akhir dari pemerintahan. Kemenangan demokrasi liberal dalam area Perang Dingin yang dikaitkan dengan percaya diri oleh Fukuyama menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat kembali legitimasinya dengan konteks perkembangan keadaan negara-negara di dunia saat ini. Fukuyama dalam bukunya memakai pemikiran Kant yang mengatakan bahwa sejarah manusia akan sampai pada suatu titik akhir yang bisa membuat seluruh sejarah manusia bisa dipahami. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Azhara. Kerangka teori dari kedua tokoh tersebut terdapat kerangka teori. Yang pertama adalah kerangka teori dari Michael Woolcock. Slide selanjutnya. Michael Woolcock. Tipologi menurut Woolcock terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada social capital bonding, di mana tipologi yang pertama ini dapat ditunjukkan melalui nilai, kultur, persepsi, tradisi, ataupun adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat, di mana bentuk modal sosial yang
yang memperhatikan kesamaan dan memungkinkan adanya jaringan kerjasama antar anggota dalam kelompok dan antar anggota dalam satu perkumpulan. Pada model sosial ini, apabila satu anggota kelompok atau perkumpulan semakin besar, maka hal ini akan menyebabkan semakin bagus modal sosial pada kelompok tersebut. Selain itu, hubungan kekerabatan yang terjalin antar anggota kelompok akan menyebabkan terjadinya rasa kebersamaan yang dapat mewujudkan rasa simpati dan percaya. Berbeda dengan social capital bonding, yang kedua ada social capital bridging, di mana pada tipe sosial yang kedua ini, modal sosial yaitu berupa ikatan sosial yang timbul sebagai sebuah reaksi atas suatu kelemahan dan berbagai macam karakteristik suatu kelompok untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat, agar masyarakat tersebut mampu untuk menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Berbeda dengan tipologi yang pertama, masih yang tadi, maaf. Berbeda dengan tipologi yang pertama, tipologi yang kedua ini yaitu memiliki cakupan yang lebih luas seperti melintas etnis maupun melintas kelompok kepentingan. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang terakhir adalah social capital linking, di mana pada tipe model sosial terakhir ini merupakan hubungan yang berada di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial ada di dalam masyarakat. Ketiga tipologi ini dapat diukur melalui norma, kepercayaan, dan juga jaringan. Tipe yang menjangkau individu yang berasal dari kondisi yang berbeda, yaitu status sosial yang berbeda, dan sepenuhnya berasal dari latar belakang yang berbeda pula, sehingga mendorong untuk memanfaatkan sumber daya yang berada dari luar komunitasnya. Dari ketiga tipologi modal sosial dapat dilihat bahwa mereka bergantung dari keadaannya, adanya kelemahan dan kelebihan dalam suatu masyarakat, maka akan membuat ketiga tipologi tersebut bekerja. Ketiga tipologi ini dapat dijadikan sebagai pendukung dan penghambat dalam ikatan sosial, tergantung dengan bagaimana individu dan masyarakat memaknai hal tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita. Selanjutnya ada unsur modal sosial menurut Francis Fukuyama. Tiga unsur utama dalam modal sosial yaitu pertama kepercayaan, kedua timbal balik, dan ketiga interaksi sosial. Namun Fukuyama memandang bahwa unsur utama dari modal sosial yaitu kepercayaan. Fukuyama berpendapat bahwa modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan bekerja sama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap bahwa kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Dalam unsur modal sosial yang dijelaskan oleh Fukuyama membedakan bangsa-bangsa menjadi dua kategori. Yang pertama, low trust society. Bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah atau low trust society dalam nilai budayanya. Masyarakat yang seperti ini sulit untuk dapat mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya, tingkat kepercayaan mereka terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Contohnya ada di negara Cina, Prancis, dan Korea. Yang kedua yaitu high trust society. High trust society yaitu bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam nilai budayanya. Masyarakat yang seperti ini berhasil mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar yang menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Contohnya negara Amerika, Jepang, dan Jerman. Sekian presentasi di kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, silakan memberikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.